wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin sekalian jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai karunia dan nikmatnya kepada kita semua yang sangat-sangat banyak, sehingga lagi-lagi pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita hidayah dan taufiknya, menjauhkan kita dari malapetaka dan mara bahaya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, segenap para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalan mereka hingga hari kiamat. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, ini merupakan kajian perdana setelah libur lebaran. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah jadilah hamba yang rabbani. Jadi kita tidak membahas kitab salah satu usul yang seperti biasa kita bahas di pekan kedua. Kajian kita tematik. Temanya adalah jadilah hamba yang rabbani. Apa itu rabbani? Nanti kita akan jelaskan. Baik. Sekarang tanggal berapa Syawal jemaah? 14 atau 13? 14. Sekarang tanggal 15 Syawal. Itu artinya bulan Ramadan, bulan yang diberkati, sudah 15 hari berlalu meninggalkan kita. Dan di bulan Ramadan kita semua, saya yakin, bisa merasakan betapa iman kita itu bertambah dan membumbung tinggi. Dan itu merupakan bukti yang menguatkan konsep iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa Pak? Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Iya. Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bertambah dan berkurang. Iman itu bisa bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Dan di bulan Ramadan kita bisa merasakan betapa iman itu bertambah. Hal ini membuktikan kebenaran konsep iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada dua kelompok ekstrim yang lain, Pak, yang salah dalam memahami konsep iman. Seperti yang pertama, orang-orang Khawarij yang memahami iman itu merupakan satu kesatuan, gak bisa bertambah dan berkurang.
hilang satu bagian, hilang semua iman. Beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu bercabang-cabang, bertambah dan berkurang. Ekstrim kiri lain lagi. Ekstrim kiri memahami iman itu tidak bisa berkurang. Kemaksiatan tidak bisa mengurangi keimanan seseorang. Kata orang-orang Murji'ah, seburuk apapun seseorang, selama seseorang itu mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, sekalipun dia doyan maksiat, maka keimanan dia sama seperti keimanan Jibril. Aduh, Pak. Itulah konsep iman yang sekarang disuarakan oleh sebagian orang, seperti orang-orang liberal. Ahlussunnah wal Jamaah ada di tengah di antara dua kelompok tersebut. Iman itu bercabang-cabang, bisa bertambah dengan melakukan ketaatan dan bisa berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Makanya di bulan Ramadan kita lihat semuanya kita itu semangat melakukan kebaikan. Ada yang setelah puasa dia semangatnya baca Quran. Ada yang setelah puasa dia semangatnya sholat sunnah. Ada yang setelah puasa dia semangatnya sedekah. Ada yang semua pintu kebaikan dia masuki. Maka sungguh beruntung mereka semuanya. Mereka layak diberikan ucapan selamat. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Orang yang mengisinya dengan kebaikan layak diberikan selamat. Sampai salah seorang salaf, Pak, saking agungnya, saking taunya hakikat bulan Ramadan, keajaibannya, keutamaannya, keagungannya seperti apa, sampai diantara mereka mengatakan laula Ramadan ma ahbabtu al-baqa'a fi dunya. Seandainya bukan karena bulan Ramadan, aku nggak mau punya umur panjang di dunia, Pak. Karena saking agung, saking utama, saking berkahnya bulan Ramadan. Sebagian orang nggak paham sehingga menganggap biasa bulan Ramadan, padahal beda di dalam agama kita. Menganggap sama seperti bulan-bulan yang lain, padahal beda di dalam agama kita. Sampai salah seorang mereka mengatakan laula Ramadan ma ahbabtu al-baqa'a fi dunya. Seandainya tidak ada bulan Ramadan, aku nggak mau punya umur panjang di dunia. Semoga jerih payah kita, usaha kita, amal soleh kita di bulan Ramadan, sebulan kita beribadah kepada Allah bisa menghapuskan 11 bulan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa yang selama 11 bulan kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang muslim telah mengucapkan selamat tinggal kepada bulan Ramadan, seorang muslim yang sebenarnya tidak akan pernah mengucapkan selamat tinggal kepada musim-musim kebaikan. Tidak akan pernah mengucapkan selamat tinggal kepada pintu-pintu kebaikan. Kenapa? Karena musim-musim kebaikan akan datang silih berganti. Karena pintu-pintu kebaikan akan terus terbuka. Apakah dengan berlalunya bulan Ramadan tidak akan ada lagi musim kebaikan? Ada.
Nanti ada 10 Zulhijjah, Pak. 10 Zulhijjah itu siang terbaik di sisi Allah. Amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kata Nabi, lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah. Sholat duha kita yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama dibandingkan jihad. Apalagi berarti kalau sholat wajibnya, apalagi kalau amalan-amalan wajib. Nanti akan ada bulan Muharram, bulan Sya'ban, dan bulan-bulan yang lain. Demikian juga dengan pintu-pintu kebaikan. Apakah dengan berlalunya bulan Ramadan pintu-pintu kebaikan itu akan tertutup? Tidak, tetap terbuka. Karena itu seorang muslim yang sebenarnya, walaupun dia telah mengucapkan selamat tinggal kepada bulan Ramadan, dia tidak akan mengucapkan selamat tinggal kepada musim kebaikan. Dia tidak akan mengucapkan selamat tinggal kepada pintu-pintu kebaikan. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebutkan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif sebuah perkataan yang sangat berharga, yang maknanya siapa yang ingin tahu ibadah di bulan Ramadan kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihat kondisinya di bulan Syawal ini khususnya. Kalau kondisi kita di bulan Syawal tetap istiqomah melakukan kebaikan, sholat 5 waktunya tetap dijaga, matanya tetap dijaga, lisannya tetap dijaga, baca Qur'annya dijaga, zikirnya dijaga, hatinya penuh ketenangan dengan beribadah kepada Allah, maka itu indikator Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Indikator ya Pak ya, bukan memastikan, bukan, tapi cuma tanda. Tapi kalau sebaliknya, setelah berlalunya bulan Ramadan, kondisinya 180 derajat berbalik kepada kondisi buruknya. Sholat yang 5 waktu di bulan Ramadan dijaga, baru juga tanggal 1 Syawal udah bolong-bolong. Baru juga tanggal 1 Syawal udah durhaka lagi sama orang tuanya. Matanya sudah tidak dijaga lagi, maksiatnya digandrungi lagi. Maka itu juga indikator ibadah di bulan Ramadannya tidak diterima oleh Allah. Sekali lagi indikator ya Pak, nggak bisa kita memastikan. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Rajab, thawabul hasanat al-hasanatu ba'daha. Di dalam tempat yang lain beliau mengatakan, idza taqabbalallahu amala 'abdin waffaqahu li amalin sholihin. Kata beliau, jika Allah hendak menerima amal ibadah seorang hamba, Allah akan berikan taufik kepada hamba tersebut untuk melakukan amal soleh setelahnya. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala hendak menerima amal ibadah seseorang di bulan Ramadan, Allah berikan taufik kepada hamba tersebut untuk beramal soleh juga di bulan Syawal. Sholat 5 waktunya tetap dijaga, yang haram-haram ditinggalkan, zikirnya masih tetap rajin.
Sebaliknya kata beliau, wa idza aradallah, apabila Allah itu mau menolak amalan seorang hamba, Allah tidak berikan taufik kepada hamba tersebut setelah melakukan amalan. Ini patut menjadi renungan kita bersama. Masing-masing kita tahu dengan kondisinya masing-masing. Jika keadaan kita setelah Ramadan itu hati kita tenang karena beribadah kepada Allah, hati kita penuh pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah, hati kita itu nyaman, tentram dengan bertawakal kepada Allah, semangat bertakwanya masih nyala, itu indikator ibadah Ramadan kita diterima. Tapi kalau sebaliknya, nauzubillah min dzalik, maka hendaknya kita segera bertaubat dan memperbaiki diri kita. Khawatirnya kita masuk ke dalam sabda Nabi, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salaha qabla an yughfara lahu. Dalam riwayat yang lain kalimat ini dibaca oleh Jibril, Pak. Jadi Nabi pernah ketika mau naik mimbar, Nabi mengatakan amin, amin, amin. Setelah itu ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasulullah Anda mengatakan amin? Karena tadi ada Jibril. Dia berdoa mengatakan celaka seseorang yang dia mendapati bulan Ramadan, lalu dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni. Kira-kira diijabah nggak Pak sama Allah doanya? Yang doanya malaikat Jibril diaminin sama Nabi, diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita yang masih seperti itu. Kalau di bulan Ramadan itu rajin ibadahnya, sholat 5 waktunya dijaga, Qur'annya dibaca, zikirnya rajin, sedekahnya rajin, berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Di bulan-bulan yang lain dia nggak kenal yang namanya masjid, nggak pernah buka yang namanya Quran, nggak pernah memberi kepada yang namanya si miskin. Kata para ulama, orang yang seperti ini adalah seburuk-buruk orang, jamaah. Kalau buat kita mah kan enggak. Orang kayak gitu bagus, Ustaz. Ya mending lah cuma di bulan Ramadan aja dia sholatnya mending daripada enggak. Kata para ulama, orang yang kayak gini seburuk-buruk orang. Kenapa, Pak? Kenapa kata para ulama seburuk-buruk orang? Karena Allah punya hak untuk diibadahi sepanjang tahun. Pernah dikatakan kepada salah seorang ulama yang namanya Bishr Al-Hafi tentang kondisi orang yang semangat ibadah di bulan Ramadan tapi nggak semangat ibadah di bulan yang lain, bahkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama tersebut, bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Seburuk-buruk orang adalah orang yang tidak mengenal hak Allah kecuali di bulan Ramadan. Seburuk-buruk orang adalah orang yang cuma sholat 5 waktu di bulan Ramadan. Bahasa lainnya, seburuk-buruk orang adalah orang yang cuma rajin ibadah di bulan Ramadan. Kan gitu. Apa Allah nggak punya hak untuk diibadahi di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah? Allah punya hak nggak, Pak? Punya hak. Allah yang telah menciptakan bulan Ramadan,
Allah juga yang telah menciptakan bulan-bulan yang lain. Lalu kata ulama tersebut, inna sholihah alladhi yata'abbadu wa yazdahidu as-sanata kullaha. Sesungguhnya hamba Allah yang sebenarnya adalah orang yang terus beribadah dan semangat beribadah sepanjang tahun. Bukan rajin sholatnya di bulan Ramadan saja. Buruk itu kata para ulama bukan mending, bukan bagus, apalagi orang kayak gitu. Makanya nasihat para ulama senantiasa kepada kita, kunu rabbaniyin. Jadilah Anda seorang hamba yang rabbani. Yang menjadi tema kajian. Jadilah Anda hamba yang Rabbani. Di antara makna Rabbani adalah hamba yang beribadah kepada Allah sepanjang hidupnya. Bukan cuma di bulan Ramadan aja. Di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan-bulan yang lain dia terus sholat, dia terus baca Quran, dia terus sedekah, dia terus berzikir, dia terus bertakwa. Bukan di bulan Ramadan aja. Kunu rabbaniyan wala takunu sya'baniyan wala takunu ramadhaniyan, kata para ulama. Jadilah Anda hamba Allah yang sebenarnya, itu beribadah kepada Allah sepanjang hidupnya. Jangan jadi hamba Allah cuma di bulan Sya'ban, jangan menjadi hamba Allah di bulan Ramadan saja. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai seorang muslim tidak boleh membatasi ketaatan dan ibadah kita kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Di 11 bulan yang lain bebas. Nanti datang Ramadan, bulan pengampunan dosa. Salah yang seperti ini jamaah. Tidak boleh seorang muslim membatasi ketaatan dan ibadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Tapi hendaknya dia menjadikan semua bulan sebagai musim kebaikan. Semua bulan untuk mengabdi kepada Allah. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 99. Dalam Quran surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 99, Allah menyatakan wa'bud rabbaka, beribadahlah kepada Allah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian kepadamu. Bukan cuma di Ramadan saja, sampai datang kematian kepada kita. Kita harus sholat, kita harus baca Quran, kita harus zikir, kita harus meninggalkan yang haram-haram, kita harus jaga mata, kita harus jaga telinga, kita harus jaga lisan. Dalil yang lain yang menjelaskan bahwa kita harus senantiasa beribadah kepada Allah sepanjang hayat kita.
Quran surat Al-Imran, semuanya sudah hafal, sering dibaca sama ustaz-ustaz. Ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa artinya takwa? Jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai kita meninggal. Jangan kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita konsisten mentauhidkan Allah, mentaati Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang hayat kita, jamaah. Ayat yang lain, surat Fussilat ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah. Cukup? Nggak cukup. Summastaqamu, kata Allah. Lalu mereka istiqomah. Istiqomah di atas apa? Di atas tauhid dan taat kepada Allah. Sepanjang hidupnya terus istiqomah mentauhidkan Allah dan taat kepada Allah. Apa buah manisnya yang didapatkan oleh orang tersebut? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka di saat sakaratul mautnya, malaikat turun kepada orang tersebut. Seraya mengatakan, ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka mengatakan, jangan khawatir, jangan sedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Jadi di sini wallahu alam, apakah orang yang mau sakaratul maut itu bisa lihat malaikatnya apa enggak? Wallahu alam. Cuma yang jelas malaikat berkata seperti itu. Terhadap siapa? Orang yang konsisten ibadah, bukan cuma di bulan Ramadan. Ingat, di bulan Syawal dia beribadah, di bulan Dzulqa'dah dia beribadah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat turun kepada mereka. Ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Seraya mengatakan, jangan khawatir, jangan sedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Itu diantara dalil yang menjelaskan kewajiban kita beribadah kepada Allah sepanjang hayat masih di kandung badan. Sepanjang hidup kita itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini berat apa ringan? Berat. Banyak orang yang gagal, tidak istiqomah. Di antara sebabnya apa? Gak tahu rintangannya apa dan solusinya bagaimana. Apa rintangan istiqomah? Yang pertama, setan. Yang pertama, ini rintangan yang paling besar. Setan dan bala tentaranya. Kalau kita manusia istiqomah di atas takwa siang dan malam, kalau mereka istiqomah siang dan malam untuk menyesatkan kita. Sampai iblis bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan seluruh manusia. Bagaimana cara mengatasinya? Al-isti'adzatu billah. Kata para ulama, minta perlindungan kepada Allah
dari kejahatan setan yang terkutuk. Karena kalau kita nggak dilindungi oleh Allah, nggak bakal selamat sepintar apapun kita. Sekalipun ijazah kita dokter Andes, master, profesor, kalau kita nggak dilindungi oleh Allah, nggak bakal selamat, nggak bakal bisa istiqomah kita. Makanya setiap ada betikan-betikan hati yang jahat dalam hati kita, segera minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan betikan-betikan dari syaitan. Di antara cara yang lain, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan syaitan, membaca ayat kursi, membaca trikul, kul, al-falaq, an-nas, al-ikhlas sebelum kita tidur. Jadi sebelum tidur itu Pak, ada sunnah Nabi, ada ajaran Nabi. Kita baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Sebelum kita baca, kita tiupkan ke kedua telapak kita. Lalu kita baca An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Lalu kita usapkan ke seluruh tubuh kita, agar kita dalam penjagaan Allah. Di antaranya baca ayat kursi. Itu juga bisa menjadi perlindungan kita dari kejahatan syaitan. Di antaranya membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu juga bisa menjadi perlindungan kita dari syaitan. Dibaca itu jangan lupa, biar kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga syaitan tidak menyesatkan kita, tidak mudah menggoda kita. Dan kondisi kita lagi tidur adalah kondisi terlemah. Kita kan nggak tahu yang datang siapa waktu tidur. Kalau Allah nggak jaga kita, ini diantara bukti penjagaan Allah. Saya pernah Pak tidur di tengah rumah, ular masuk, alhamdulillah selamat. Allah yang jaga kita kan. Padahal kalau Allah nggak jaga kita, bisa aja ular itu matok saya dan istri saya yang tidur di tengah rumah. Tengah malam saya bangun. Pas bangun lihat depan pintu ular lagi gini mau keluar, dia pengen keluar. Astagfirullahaladzim. Ada ular dalam rumah. Tuh, Pak, baca jangan lupa, supaya kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma Allah melindungi kita dari syaitan, saya dari setiap keburukan yang Allah ciptakan. Termasuk dari maling, mungkin dari ular berbisa seperti itu. Azan dulu ya. Enggak.
cara mengatasinya yang pertama, itu cara yang paling penting. Minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan. Yang kedua, cara mengatasinya, belajar ilmu agama seperti ini agar kita bisa tahu jerat-jerat syaitan, godaan-godaan syaitan itu seperti apa. Kalau kita nggak tahu kan bahaya. Dikiranya ketika betikan-betikan hati yang buruk itu dianggap baik, tidak apa-apa. Bisikan-bisikan jahat dianggapnya kebaikan. Bisa jadi. Kata para ulama, setiap betikan hati, setiap bisikan hati yang mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kedurhakaan kepada Allah, itu adalah betikan-betikan dari syaitan. Itu merupakan godaan-godaan yang dihembuskan oleh syaitan. Itu rintangan yang pertama dan yang paling besar yang harus kita lalui. Yang kedua, rintangan yang kedua, jiwa kita yang jahat. Setiap manusia Allah telah membekalinya jiwa. Dan karakter jiwa kita itu Pak, selalu memerintahkan kepada keburukan. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Quran surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Makanya jangan heran kalau di bulan Ramadan, sekalipun setan itu diikat sama Allah, tapi masih ada yang melakukan maksiat. Karena faktor yang mendorong seseorang melakukan maksiat itu bukan cuma syaitan saja, ada jiwa yang jahat. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan mensucikannya. Cara mensucikannya dengan mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Caranya dengan mengisi jiwa tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan yang paling besar, paling ampuh untuk membersihkan jiwa seseorang adalah mentauhidkan Allah. Tidak akan pernah bersih jiwa seseorang jika di dalamnya ada kesyirikan. Sekalipun dia sholat, sekalipun dia puasa, sekalipun dia zakat, sekalipun dia haji, sekalipun dia rajin melakukan kebaikan, gak bakal bermanfaat sedikit pun juga. Di antara caranya yang kedua untuk mensucikan hati, mengikuti ajaran Nabi. Di antara cara untuk mensucikan hati, berdoa minta kesucian jiwa kepada Allah. Seperti Nabi ngajarin kita doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa kami, bersihkan jiwa kami, karena Engkau adalah pemiliknya dan penguasanya. Atau bisa pakai doa-doa yang lain.
Kalau belum hafal boleh pakai doa bahasa Indonesia kita. Ya Allah, sucikan hati kami, sucikan jiwa kami ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa dan hati kami ya Allah. Boleh. Itu 3 cara paling ampuh untuk mensucikan jiwa kita. Yang pertama, tauhidkan Allah. Tujukan semua ibadah kita hanya kepada Allah. Yang kedua, ikutin ajaran Nabi dalam sholat, dalam puasa, dalam zikir, dalam ibadah-ibadah yang lain. Yang ketiga, banyak-banyak minta kepada Allah. Karena Allah yang mensucikan hati seseorang dan tidak mensucikan hati seseorang. Itu rintangan yang kedua, rintangan istiqomah yang harus kita lalui. Yang ketiga, rintangan istiqomah adalah hawa nafsu. Kenapa Ustaz Allah ciptain setan, jiwa jahat? Buat ujian, sebagai ujian untuk kita. Mana yang benar-benar berjuang melawan hawa nafsunya, mana yang benar-benar berjuang untuk meminta perlindungan kepada Allah, berjuang mensucikan jiwanya, mana yang tidak. Mana orang yang benar imannya itu jujur, mana yang cuma di lisan saja. Kan gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka mengatakan kami telah beriman akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Diuji oleh syaitan, diuji oleh hawa nafsu. Bagaimana cara mengatasi hawa nafsu ini? Mujahadah, kata para ulama, berjuang melawannya. Hawa nafsu kita pengen udahlah sholat di rumah aja, kita berjuang lawan, enggak sholat di masjid laki-laki itu. Hawa nafsu kita umpamanya pengen ya udahlah gak usah ngaji, enggak ngaji itu wajib. Itu rintangan yang ketiga. Rintangan yang keempat, berteman dekat dengan orang yang buruk agamanya. Teman itu Pak, hati-hati, teman dekat itu bisa mempengaruhi agama kita. Seseorang itu kalau berteman dekat, kata para ulama, berarti dia sedang tarik-menarik. Siapa yang lebih kuat maka dia akan tertarik oleh temannya. Kalau ternyata teman yang soleh yang lebih kuat, maka yang jahat akan menarik yang soleh akan menarik yang jahat. Makanya dalam pepatah Arab disebutkan as-sahibu sahib. Teman itu menarik. Lihat kenyataannya. Faktanya di dunia nyata, berapa banyak orang yang tadinya buruk jadi baik gara-gara circle-nya baik, circle pertemanannya bagus. Sebaliknya juga berapa banyak orang yang tadinya baik, sholat dijaga, bertakwa kepada Allah, jadi tidak baik karena circle pertemanannya yang gak baik. Makanya kata Nabi apa? Dalam hadis yang masyhur, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu, agama seseorang itu kata Nabi bergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian selektif siapa yang menjadi teman dekatnya. Maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat
siapa yang jadi teman dekatnya. Karena teman itu menarik, hati-hati. Ingat kisah orang yang telah memburu 100 jiwa? Apa nasihat ulama yang mengarahkannya untuk bertobat? Pergi ke tempat sana, jangan balik lagi ke kampung kamu, karena kampung kamu kampung yang buruk. Kampungnya yang buruk apa isinya yang buruk? Isinya yang buruk. Itu berarti teman dekat itu punya pengaruh terhadap keistiqomahan seseorang, terhadap agama seseorang. Makanya kalau ingin lihat kualitas agama seseorang, dalam bahasa Arab ada istilah lain, anil mar'i la tas'al. Kalau pengen tahu kualitas agama seseorang, jangan tanya dia, katanya gitu. Jangan tanya orangnya, tapi lihat siapa temennya. Tapi lihat siapa temennya. Tapi lihat siapa temennya. Baik. Sampai sini bisa dipahami jemaah? Kita lanjut. Bulan Syawal, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adalah bulan untuk bersyukur kepada Allah. Atas apa? Atas nikmat. Nikmat apa? Sebentar. Nikmat Ramadan. Bertemunya kita dengan bulan Ramadan. Diberikannya kita kemampuan oleh Allah untuk mengisi dan menghiasi bulan Ramadan dengan berbagai kebaikan, merupakan nikmat yang sangat besar. Cara mensyukurinya gimana? Dengan tetap beramal soleh di bulan Syawal. Jangan berubah. Bukan cuma dengan lisan saja, tapi juga syukur itu perlu dibuktikan dengan amalan. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Daud, ya ala Daud i'malu ya ala Daud syukran. Kata Allah, beramalah wahai keluarga Daud, i'malu ala Daud syukran. Dalam Quran surat Saba ayat 13. Beramalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah. Jangan malah di bulan Syawal, baru juga bulan Syawal, masjid, sholat 5 waktunya udah nggak ke masjid lagi, udah di rumah. Sholat 5 waktu di masjid itu wajib untuk laki-laki. Di bulan Ramadan rajin baca Quran. Di bulan Syawal nggak pernah lagi baca Quran. Di bulan Ramadan rajin zikirnya. Di bulan Syawal udah nggak pernah lagi zikir, kecuali cuma sedikit sekali. Apalagi sebagian orang berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan di bulan Syawal, berarti ini adalah bentuk tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat Ramadan. Allah di dalam Al-Quran, dalam ayat yang semua kita hafal, Al-Baqarah ayat 185 menyebutkan apa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. Hendaknya kata Allah kalian menyempurnakan bilangan Ramadan. Kalau 29 puasanya 29, kalau 30 puasanya.
Lalu kata Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaknya kalau bilangan bulan itu telah sempurna, kalian bertakbir atas nikmat hidayah yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemarin kita la ilaha dan seterusnya. Lalu kata Allah, wala'allakum tashkurun. Dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beramal soleh di bulan Syawal, tetap istiqomah melakukan amal soleh di bulan Syawal, itu merupakan bentuk syukur atas nikmat Ramadan kepada kita jamaah. Khususnya amalan berikut ini kata para ulama. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Jangan lupa. Karena puasa membiasakan puasa sunnah setelah puasa Ramadan. Kata Imam Ibnu Rajab, itu indikator amalan Ramadan seseorang diterima oleh Allah. Membiasakan puasa sunnah setelah Ramadan itu merupakan bentuk syukur atas nikmat Ramadan. Dan pahalanya luar biasa sekali. Kita puasa 6 hari kata Nabi, seolah kita puasa setahun penuh. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW pernah bersabda, man shoma Ramadhana, barang siapa berpuasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, lalu dia mengiringinya, mengikutinya, melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyami dahri, maka seolah-olah dia puasa selama setahun penuh. Makanya seorang muslim yang sebenarnya nggak bakal mengucapkan selamat tinggal kepada pintu kebaikan. Ayo jemaah, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih mampu, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Iya sunnah, tahu bukan wajib, tapi ini kesempatan emas. Semoga ini indikator Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Pelaksanaannya boleh berurutan, boleh juga terpisah-pisah. Tidak disyaratkan harus berurutan. Sekarang tanggal berapa? 15 Syawal. Berarti waktu kita tinggal 14 hari atau 15 hari. Boleh kita cicil. Di tanggal 16 kita puasa sekali. Tanggal 18 puasa yang kedua. Tanggal 20 puasa yang ketiga. Tanggal 22 puasa yang keempat. 25 yang kelima, 27 yang keenam, boleh? Tidak disyaratkan harus berurutan. Berat Ustaz, dan itulah ujiannya. Kita harus mujahadah, lawan hawa nafsu kita. Latih, Pak, latih. Kan gitu ya, dalam urusan dunia saja kita nggak bisa angkat barbel yang beratnya, bebannya puluhan kilo, kalau kita nggak latihan dari yang sekilo naik 2 kilo, dijamin kita nggak bakal bisa puasa Daud, puasa yang lebih berat. Kalau puasa 6 hari di bulan Syawal aja kita nggak lakukan. Dilatih. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, anna mu'awadatas siyami ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli siyami Ramadan. Sesungguhnya membiasakan puasa sunnah setelah puasa Ramadan merupakan indikator puasa Ramadan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu li amalin sholihin.
Karena Allah Subhanahu wa taala kalau hendak menerima amal ibadah seseorang, Allah berikan taufik kepada hamba tersebut untuk melakukan amal soleh setelahnya. Jadi siapa yang melakukan satu kebaikan kemudian diikuti oleh kebaikan yang lain, maka itu merupakan indikator, itu tanda amal soleh sebelumnya diterima oleh Allah. Berarti siapa yang puasa Ramadan lalu setelah Ramadan dia tetap melakukan kebaikan, itu merupakan tanda berarti Ramadannya diterima. Tapi kalau siapa yang puasa Ramadan tapi setelah Ramadan dia malah bermaksiat, sholatnya tidak dijaga, Qur'annya tidak dibaca, lisannya tidak berzikir, hati-hati, itu adalah tanda Allah tidak menerima puasa Ramadan kita. Yang haram-haram dilabrak lagi setelah Ramadan, hati-hati, itu tanda Allah Subhanahu wa taala tidak menerima puasa Ramadan kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa disampaikan. Ada sisa waktu 5 menit untuk bersoal jawab. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah sekalian. Puasa Syawal, puasa setahun penuh. Itu kalau puasanya Ramadannya itu ada itunya. Begini Pak, kata para ulama menjelaskan kenapa orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal seolah puasa setahun penuh. Kata para ulama, karena satu kebaikan dikalikan 10 kebaikan. Sehingga orang yang puasa 30 hari di bulan Ramadan seolah dia puasa berapa hari kalau dikali 10? 300 hari alias 10 bulan. Kemudian ditambah yang 6 hari dikali 10 jadi 60, sehingga genaplah seolah dia puasa 1 tahun gitu Pak. Sanes puasa 6 hari ini lebih besar pahalanya dari puasa Ramadan? Enggak. Itu kata para ulama, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Barakallahu fiik Pak. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Ada lagi? Silahkan. Kita mangga Pak. Kalau niatnya digabungkan ini Ustaz. Niatnya digabungkan kalau dengan puasa sunnah lagi boleh. Umpamanya kita mau puasa Syawal di hari Senin, kita niat puasa Syawal plus puasa hari Senin, boleh. Kita dapat double pahala. Yang lebih dia. Kalau dengan yang wajib nggak boleh. Puasa tengah bulan 3. Iya itu boleh. Kalau puasa tengah bulan yang 3 Ayyamul Bid 13, 14, 15 boleh. Tapi kalau digabungkan, Ustaz saya punya hutang Ramadan, punya hutang 2, boleh nggak digabungkan dengan puasa Syawal? Nggak boleh, karena beda jenisnya, yang satu wajib, yang satu sun nggak bisa digabungkan. Ibarat bapak mau sholat subuh digabungkan dengan qobliyah subuh, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi bapak bisa menggabungkan sholat tahiyatul masjid dengan qobliyah subuh, karena sama-sama sunnah. Bisa. Umpamanya bapak masuk masjid, sebagian orang karena belum tahu ilmu ini biasanya sholatnya 2 kali. Yang satu sholat tahiyatul masjid, udah selesai salam, lalu sholat qobliyah subuh. Padahal cukup aja kita sholat qobliyah subuh plus tahiyatul masjid. Gitu Pak, bisa dipahami? Ya. Kalau dengan yang wajib nggak bisa digabungkan. Tapi kalau dengan yang sunnah lagi bisa digabungkan, sehingga kita mendapat pahala double. Silakan. Kayak kita safar,
kita jamaah takdim asal dulu dan asar. Mm-mm. Nah, pas sampai tujuan masih ada waktu buat sholat asar. Asal lagi asarnya atau bagaimana? Kalau tidak nggak usah. Kalau kita safar, kemudian menjamak takdim sholat maghrib dan isya ditarik ke waktu maghrib umpamanya. Lalu setelah sampai rumah ternyata masjid belum sholat, ya belum. Apakah kita punya kewajiban sholat? Tidak punya kewajiban sholat, karena kita sudah sholat. Cuma kata para ulama, kalau kita posisinya itu di masjid, umpamanya seperti ini kan, kita menjamak takdim sholat di tempat safari kita yang jauh aja durasinya seperti jaraknya zuhur, kita jamak takdim zuhur dan asar di waktu zuhur. Ternyata pas sampai Bandung, kita mau ketemuan orang kan di masjid ketemuannya, kita sampai Bandung umpamanya jam 2, masuk masjid ngobrol sampai waktu asar. Kata para ulama disukai kita sholat lagi kalau kitanya ada di masjid. Kenapa kita disukai untuk sholat lagi? Untuk menutup celah buruk sangka saudara kita. Nah, terus kita di masjid tapi ke sholat. Nah, agar nggak seperti itu. Itu pernah kejadian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama Nabi sholat lagi. Kata Nabi, kalau kamu di masjid, kemudian sholat dikumandangkan, sekalipun kamu sudah sholat, ikut sholat lagi. Kalau posisi kita di masjid untuk menutup celah buruk sangka saudara kita. Misal ketika kita mudik kan ya, antum safar saja selama kita mudik itu apakah kosor masih kosor ya? Tapi apakah harus di jam itu saya zuhur asar nanti bisa terus selama kita mudik itu atau bisa aja? Hukum asalnya sholat itu pada waktunya, itu yang utama. Kecuali ada kebutuhan, seorang musafir boleh menjamak sholat. Kalau ada kebutuhan, misalnya kebutuhan apa aja, kita harus keliling silaturahim misalnya, kemudian sulit lah untuk sholat, jarang masjid segala macam, boleh kita menjamak. Tapi hukum asalnya sholat itu pada waktunya, kecuali kalau ada kebutuhan boleh kita menjamak sholat. Nah, saya kalau untuk dalil yang tadi 2 niat sunnah bisa jadi satu itu apa Ustaz? Kalau dalilnya dari Nabi tidak ada, cuma dalilnya logika aja. Para ulama menyebutkan bahwa karena sama-sama sunnah. Kalau dalil redaksi dari Nabi seperti itunya tidak ada. Cuma kaidahnya yang disimpulkan oleh para ulama, sesuatu yang sama-sama sunnah, ibadah sunnah seperti puasa sunnah, boleh digabungkan, dilaksanakan 2 niat. Itu kaidah fikih. Kalau dalil redaksi dari nabinya tidak ada. Itu kesimpulan para ulama kita. Wallahu a'lam. Mengkodok sholat sunnah kan ada hadisnya kalau Betul, ada hadis. Ya, ketika kita sudah terlambat subuh itu bangunnya dikit, kita nggak saat fajar. Betul. Apakah sholat duha juga bisa kan? Sholat duha. Jadi sudah duha gitu. Ya boleh. Cuma jangan dilakukan sering-sering jadi kebiasaan. Nggak boleh jadi kebiasaan. Kita terlambat, umpamanya bangun terlambat, masuk masjid nggak keburu sholat qobliyah masjid, kita sholat subuh aja dulu. Baru setelah itu kita sholat qobliyah. Cuma harus diperhatikan, enggak semua masyarakat kita itu paham tentang bolehnya mengkodok sholat rawatib atau sholat sunnah yang lain, sholat tahajud, sholat duha yang lain. Kalau menimbulkan fitnah, kita sholat di masjid, udah sholat subuh kita sholat lagi. Kalau menimbulkan fitnah, mending kita sholatnya di rumah. Kalau menimbulkan bisi, kok kita mah sholat deui aliran naon deui eta sholat deui ke subuh. Nah, mending kita sholatnya di rumah. Khawatir fitnah. Tapi kalau masa jamaah masjid kita udah paham, sama-sama paham sunnah Nabi bahwa boleh mengkodok sholat rawatib, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Harus pintar-pintar kita.
di sebelah situ. Wallahu a'lam bishawab, itu aja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.